Berangkat dari keprihatinan inilah, organisasi kemasyarakatan Lalak Bata Community bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap menggelar kursus atau pelatihan alat musik tradisional juga tari kepada generasi muda. Hal tersebut juga sebagai bentuk upaya pelestarian budaya dan seni khususnya di Kecamatan Pancarijang. Sebagai langkah awal, kegiatan ini dilakukan dengan skala terbatas dan memilih lokasi di kantor Korwil Pendidikan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Rapang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Aswin Arifudin selaku Ketua Lalabata Community menyampaikan, organisasi kemasyarakatan Lalabata Community ini orientasinya bergerak di bidang olahraga, seni budaya, dan sosial kemasyarakatan. Maka dari itu Lalabata Community tetap berkontribusi untuk melestarikan budaya dan seni khususnya di Kecamatan Pancarijang. Pelatihan alat musik tradisional dan tari ini masih terbatas perwakilan sekolah dasar yang ada di Kecamatan Pancarijang. Sekolah mengirimkan muridnya sebanyak 10 orang untuk ikut pelatihan ini, yang nantinya akan dibimbing dan dilatih hingga mahir menggunakan alat musik seperti kecapi, suling, gendang, dan juga seni tari. Nantinya anak-anak kita akan dibimbing 6 pelatih dengan pertemuan 3 kali sepekan. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap tradisi seni budaya yang dimiliki daerah kita yang mesti dijaga dan dilestarikan. Sebenarnya apa yang membuat kami bermotivasi melakukan kegiatan ini, melihat kondisi anak-anak sekarang itu lebih cenderung kepada persoalan media yang ada sekarang. Jadi sekarang ini kita melihat bagaimana masyarakat, bagaimana anak-anak kita ini, bagaimana mengenalkan mereka kepada alat-alat musik tradisional. Jangan mereka itu terpengaruh dengan persoalan-persoalan budaya yang sifatnya bukan pada konteks budayanya kita. Itu yang menjadi motivasinya kita melakukan kegiatan ini. Jadi melihat kondisi budaya yang ada di Kabupaten Sidrap Rapang ini, Pancarijang, yang dimana kegiatan seperti ini alat musik tradisional ini hampir dikatakan mereka tidak mengenalnya. Jadi tujuannya kami ini bagaimana memperkenalkan kepada generasi muda, anak-anak kita di tingkat SD, untuk mereka mengenal seperti apa sih suling, seperti apa sih gendang itu, tari itu seperti apa. Itulah motivasinya kami itu melakukan kegiatan seperti ini. Nah, untuk target-target ke depan seperti apa sih? Targetnya kami ke depan ini bagaimana kita bisa menggaungkan kembali ini budaya, khususnya alat musik tradisional di Kabupaten Sidrap Rapang ini, dan khususnya untuk Kecamatan Pancarijang. Nah, untuk yang ikut serta atau keikutsertaan untuk pelatihan ini dari mana saja? Jadi untuk saat sekarang ini peserta yang hadir di kegiatan ini ada 11 sekolah. Jadi 4 sekolah dari Kelurahan Macorwali dan 4 sekolah dari Timur Rempanua. Dan Rapang sendiri ini ada 3 sekolah, yaitu SD 12 dan SD 10 dan SD 7. Untuk pesertanya, utusan dari sekolah itu seperti apa Pak? Dan mungkin terbagi bagaimana? Jadi dari sekolah ini mengirim pesertanya ke sini itu 10 orang. Jadi terbagi dari 5 penari dan 2 kecapi dan 2 suling dan 1 gendang. Harapannya dengan pelatihan ini Pak, dengan inisiasi yang luar biasa ini kepada ke depan seperti apa melalui dinas? Harapannya kami di dalam bagaimana kita bisa menumbuhkan gairahnya anak-anak, mencintai tradisinya, mencintai budayanya, mencintai kulturnya sendiri tanpa tanpa mengurangi rasa gengsinya mereka bahwa tradisi kita ini sebenarnya inilah yang sebenarnya menjadi budayanya kita. Tujuannya saya di sini adalah bagaimana kedepannya anak-anak muda kita ini lebih tahu persoalan-persoalan tari, persoalan musik, khususnya untuk tari tradisional ini. Sementara itu, Zulkarnain Ma'ruf selaku pelatih menyampaikan, terlebih dahulu anak-anak kita kenalkan alat musik tradisional dan cara menggunakannya dengan baik dan benar.
Namun tidak terlepas dari hal tersebut juga terdapat tantangan mengingat yang kita latih ini merupakan anak-anak SD yang dilatih mulai dari nol sehingga membutuhkan waktu yang sedikit panjang. Setelah kurang lebih 1 bulan dengan progres yang sudah dapat terlihat, sudah ada yang bisa menguasai materi yang telah diberikan. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa pelatihan alat musik tradisional ini, yaitu ada beberapa alat musik yang kita perkenalkan kepada peserta pelatihan, yaitu yang pertama adalah suling. Jadi suling ini kita ingin mengenalkan kepada anak-anak kita bagaimana cara meniup suling. Kemudian yang kedua kecapi. Jadi kecapi itu kita mengenalkan kepada anak-anak bahwa kecapi itu dan suling ini adalah tradisi daripada Kabupaten Sidrap. Jadi kita mengenalkan bahwa cara memetik kecapi itu begini caranya, begini cara. Memegang kecapi begini. Kemudian selanjutnya alat musik gendang. Jadi kita ajarkan nanti bagaimana cara memukul gendang yang benar, tungnya dan tak plak. Ya itu. Nah, sejauh ini kendala apa ya mungkin dihadapi Pak untuk pelatihan ini? Kendalanya karena yang kita latih ini adalah anak-anak SD, mereka itu mulai dari nol. Dia tidak tahu kecapi itu bagaimana caranya dipegang, dia tidak tahu suling itu bagaimana caranya ditiup. Jadi butuh waktu agak sedikit panjang untuk mengenalkan kepada anak-anak kita tradisi-tradisi alat musik. Setelah beberapa kali pertemuan, sejauh apa progresnya Pak? Bagaimana kita melihat mungkin progresnya untuk anak-anak kita ini dalam mengenali? Ya, selama ini kan kita sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Alhamdulillah sudah ada yang bisa menguasai materi yang kita berikan. Ada juga beberapa yang masih kurang lancar, tapi sebagian besar alhamdulillah dia sudah menguasai materi yang kita berikan. Oke, harapannya Pak? Harapan saya ke depan mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini tradisi kita khususnya kecapi akan kembali hidup, akan kembali seperti dulu lagi. Ihsan, salah satu tim pelatih, juga berharap untuk melestarikan seni budaya daerah mesti melibatkan semua unsur. Minimal di setiap sekolah di Kabupaten Sidrap ini punya 1 grup musik kecapi, suling, dan gendang, dan 1 grup tari, agar budaya kita tetap lestari. Pertama yang kami ajarkan itu bagaimana cara jalan. Cara jalannya, bagaimana cara jalan yang anggun, tapi tidak genit, anggun. Terus bagaimana cara gerakannya yang lemah lembut, bagaimana cara dia kondok seperti itu. Dan kebanyakan, kenapa? Karena kebanyakan sekarang tari-tarian atau yang kita lihat di internet itu hanya tari-tarian yang mengumbar syahwat. Sementara budaya kita itu adalah bagaimana kita memperlihatkan bahwa wanita Bugis itu adalah wanita anggun lewat tari ini. Itu. Nah, jenis-jenis tari sendiri yang diajarkan itu seperti apa? Untuk sementara untuk pelatihan ini pertama kami ajarkan tari padupa. Karena kenapa? Tari padupa itu kan pada prinsipnya adalah menjemput tamu. Bagaimana kita menghormati tamu, bagaimana kita menghargai tamu, ya intinya di situ. Untuk pelatihan sendiri ini kendalanya mungkin yang dihadapi atau mungkin tantangan yang dihadapi dalam berlatih? Kendalanya sebetulnya sama dengan gendang, kecapi, suling. Itu karena kita mulai dari nol. Jadi terutama ini yang kita latih adalah anak-anak kelas 4 SD, Pak. Jadi bermainnya itu masih lebih banyak. Kemudian gerakannya, kalau kita tahu lah kalau anak-anak Pak, gerakannya tuh lincah sekali. Nah, bagaimana supaya yang lincah ini dijadikan yang lembut, yang anggun. Nah, itu kendalanya, Pak. Nah, harapannya sendiri, Pak? Harapannya, kalau harapan saya, kalau bisa setiap sekolah di Sidrap ini punya 1 grup, Pak. 1 grup musik kecapi, suling, gendang, dengan 1 grup tari agar budaya kita ini, Pak,
lestari, yang kita harus membentengi diri kita dari budaya-budaya asing yang sudah sekarang mencemari otaknya anak-anak. Jadi setiap sekolah punya satu minimal grup tari, grup musik kecapi agar budaya kita ini bisa lestari. Tercatat sebanyak 11 sekolah dasar yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, yakni 4 sekolah dasar dari Macorawalie, 4 dari Timur Empanua, dan 3 dari Kota Rapang. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.